Perkenalkan, nama saya Tade Rangga Sadayatana Putra R nomor absen 9. Sebelum terbentuknya berbagai organisasi kepemudaan hingga Kongres Pemuda 162, perjalanan Sumpah Pemuda dapat dimulai pada awal abad ke-19 ketika beberapa daerah di Minangkabau dan Sumatera melakukan perlawanan kepada pemerintah kolonial. Peristiwa tersebut memunculkan kesadaran dan membentuk rasa nasionalisme, khususnya di kalangan bangsawan, cendekiawan, dan para pemuda. Konsep nasionalisme tersebut selanjutnya sering bergulir dari satu diskusi ke diskusi lainnya hingga memunculkan banyak organisasi pergerakan. Beberapa organisasi tersebut bertumbuh di berbagai daerah Indonesia seperti Jong Jawa, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Sumatera Nenbon, Jong Lima Islami Tenbon, dan Jong Celebes. Setelah itu, konsep nasionalisme mulai tersebar dan kuat, mulai dari berdirinya Budi Utomo yang memperjuangkan bangsa Jawa dan Indische Partij yang dinilai dapat menyebarkan paham nasionalisme dengan dasar tanah kelahiran, yaitu Hindia Belanda, terlepas dari etnis dan ras yang dimiliki. Cipto Mangunkusumo, Ernest Doesdekker, dan Surwadi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai menjadi tokoh yang menyebarkan ide nasionalisme dan membentuk jaringan organisasi kepemudaan. Selanjutnya, organisasi kepemudaan Indonesia mulai menerima paham nasionalis yang banyak disebabkan oleh golongan terbelajar dari Belanda. Paham nasionalis inilah yang menjadi cikal bakal kerja sama antar organisasi kepemudaan waktu itu. Salah satu puncaknya ialah dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda dan menjadi pergerakan monumental bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia selanjutnya. Kongres Pemuda II berlangsung selama 2 hari, dari 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Adapun tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda II antara lain melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda di Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, serta memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Kongres Pemuda II tersebut menyepakati rumusan 3 janji yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Berikut isi dan makna Sumpah Pemuda tersebut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ketiga janji tersebut mengandung makna bahwa segala perbedaan pada bangsa Indonesia bukan menjadi penghalang untuk mewujudkan persatuan yang juga sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tapi tetap satu. Arti Sumpah Pemuda bagi kebangsaan Indonesia. Setelah rumusan Sumpah Pemuda lahir, berbagai gerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan di berbagai wilayah Indonesia semakin kuat. Tidak hanya itu, semangat Sumpah Pemuda juga mulai mengikis sifat primordialisme atau pandangan yang memegang teguh hal-hal mendasar pada individu yang mencakup bangsa, ras, dan agama. Persatuan inilah yang menjadi dasar dan harapan untuk melawan penjajah Belanda pada masa itu. Hal menarik kemudian ialah Sumpah Pemuda juga menjadi cikal bakal dari konsepsi Indonesia. Rumusan ketiga janji dalam Sumpah Pemuda menjadi sebuah gagasan untuk menjadi Indonesia yang juga berarti mengaku bertanah air dan berbangsa Indonesia. Hal inilah yang mendasari negara Indonesia di kemudian hari yang berbentuk negara kesatuan, bukan berbentuk dari federal seperti yang diinginkan oleh pemerintahan Belanda waktu itu. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Putu Siwandra Mika, nomor absen 16. Bangkitnya nasionalisme modern dimulai sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat. Sebagai seorang terpelajar, Soekarno muncul sebagai seorang pemuda yang cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Soekarno juga turut serta memprakarsai berdirinya Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau disebut dengan PPKI pada tahun 1927. Pada tanggal 28 Oktober 1928, organisasi ini ikut menyertakan ikat tentang tanah air yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan Sumpah Pemuda itu membawa dampak luas pada masyarakat
untuk menumbuhkan nasionalisme yang kuat. Pada saat itu, semangat untuk memerangi imperialisme dan kolonialis begitu kuat dalam pengikut-pengikut PKI. Pengikut Tan Malaka masih terus dapat mempertahankan kerangka struktur yang biasanya dilakukan melalui kontak pribadi di desa-desa atau bekerja sama dengan organisasi agama lainnya. Sementara itu, Partai Nasional Indonesia atau PNI terus mendapat tekanan dari Belanda. Soekarno sebagai pemimpin PNI karena aksi-aksi yang radikal terhadap pemerintah Belanda akhirnya ditangkap dan diadili. Menjelang vonis pengadilan dijatuhkan, Soekarno sempat mengucapkan pidato pembelaan untuk membakar semangat para pejuang. Pidato pembelaan itulah kemudian dibukakan dengan judul Indonesia Menggugat. Putusan pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman kurungan kepada Soekarno. Ia ditahan di penjara Sukamiskin selama 4 tahun terhitung pada bulan Desember tahun 1930. Selama Soekarno menjalani masa penahanannya, PNI terpecah menjadi dua, yaitu Partai Indonesia atau Perindo dan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Soekarno masuk dalam Partai Indonesia dan PNI baru dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Syahir. Partai Indonesia pimpinan Soekarno lebih menekankan pada mobilisasi massa, sedangkan Hatta dan Syahir lebih menekankan pada organisasi kader yang akan menentang tekanan pemerintahan kolonial Belanda dengan keras dan lebih menanamkan pemahaman ide nasionalisme. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Agung Aditya Eka Saputra, nomor absen 7. Namun demikian, kedua strategi politik itu belum mencapai hasil yang maksimal. Akhirnya, ketiga tokoh itu ditangkap dan diasingkan oleh Belanda dan ditahan serta diasingkan pada 1933. Kedua organisasi yang didirikan oleh ketiga tokoh itu pun dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Selepas dari penjara Sukamiskin, Soekarno kemudian diasingkan ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Soekarno selama 4 tahun 1934 sampai 1938 diisolasi, dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan. Sementara Soekarno dan beberapa tokoh lain ditahan di organisasi pergerakan untuk menentang Belanda terus berjalan. Kelompok yang beraliran Marxis mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo di bawah kepemimpinan Amir kelompok yang Saifuddin dan Aka Ganji. Partai ini cenderung menampakkan paham fasisme internasional di Sumatera Timur. PNI, PKI, Permi, dan Bartindo pemimpinnya berasal dari organisasi-organisasi radikal dari tahun-tahun sebelumnya. Gerindo sebagai partai yang berpaham Marxis lebih menunjukkan sikap anti-kolonialisme, anti-Eropa, dan anti-kapitalisme. Sementara itu, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI didirikan pada tahun 1939. Tokoh pendiri GAPI adalah Muhammad Husni Tamrin. Gerindo berada dalam satu arah dengan Parindra yang dipimpin oleh Tamrin dan sebelumnya oleh Sutomo. Parindra adalah partai politik Indonesia yang paling berpengaruh di India karena keberhasilannya dalam pemilihan di Volksraad. Tamrin kemudian memimpin Front Indonesia Bersatu di dalam Volksraad yang disebut Fraksi Nasional. How could this happen?